The Reckoning, pengalaman yang tidak menyenangkan di setiap level. Bagi para penonton yang telah menikmati sejumlah film sutradara dari Neil Marshall di masa lalu seperti The Descent, sebuah mahakarya modern dengan ketegangan yang tidak tertahankan, atau Centurion yang terlihat fenomenal, The Reckoning tentu diharapkan sebagai penambahan baru yang memikat, terutama bagi mereka yang masih mengingat keseruan Doomsday yang kacau dan tidak senonoh, di mana penonton dapat menikmati energi gonzo dan aksi-aksi horor yang menyenangkan. Namun sayangnya, harapan ini pupus ketika penonton menonton The Reckoning. Film ini sama sekali tidak mampu memberikan apa yang diharapkan. Kekurangan unsur keanehan yang mungkin diinginkan oleh para penggemar Doomsday, dan kekurangan ketegangan yang membuat film horor begitu mengikat. Sebaliknya, film ini tampak puas menggiring penonton ke dalam lingkaran penyiksaan fisik dan mental yang berulang-ulang pada artis utamanya, Charlotte Kirk. Menariknya, Charlotte Kirk tidak hanya menjadi pemeran utama tetapi juga berkontribusi dalam penulisan skenario bersama Marshall. Namun, alih-alih memberikan sentuhan kreatif yang memikat, film ini tampak lebih fokus pada penyiksaan karakter utamanya daripada pengembangan cerita yang substansial. Sementara tema demonisasi perempuan atau horor di mana si perempuan mempunyai kekuatan iblis tidak muncul dalam film ini. Naskahnya yang lemah, tidak mampu menggali kedalaman atau memberikan pemahaman yang signifikan mengenai topik tersebut. Kelemahan utama The Reckoning terletak pada kurangnya kejutan atau intensitas. Meskipun diharapkan adanya elemen keanehan dan kekerasan berdarah yang kuat semacam iblis, film ini gagal untuk menyajikan momen-momen yang benar-benar mengguncang atau menciptakan ketegangan yang memikat. Sebagai hasilnya, pengalaman menonton The Reckoning terasa datar dan kurang memuaskan. Dalam keseluruhan film ini tidak berhasil memberikan kesan yang kuat atau memenuhi ekspektasi penonton yang telah mengikuti karya-karya Neil Marshall sebelumnya. The Reckoning terasa seperti percobaan yang tidak memuaskan, lebih mementingkan penyiksaan karakter daripada pembangunan cerita yang substansial. Bagi para penggemar sutradara ini, mungkin lebih baik untuk kembali menikmati karya-karyanya yang lebih dulu yang telah membuktikan keunggulan Marshall dalam menggarap film-film horor dan thriller. Film-film dengan konten yang menantang seringkali menarik perhatian penonton, tetapi dapat juga menimbulkan kontroversi, terutama ketika melibatkan adegan yang mungkin tidak cocok untuk semua usia. Salah satu film yang menuai perhatian adalah The Reckoning ini. Karena disutradarai oleh orang yang sama, maka film ini pun dibanding-bandingkan dengan film Game of Thrones. The Reckoning disebut-sebut memiliki kesamaan dengan Game of Thrones, terutama dalam hal mempertontonkan ketelanjangan dan seksual, seperti belahan payudara dan pantat. Namun, perhatian publik semakin meningkat ketika beberapa penonton menyoroti adegan di mana karakter tidak mengenakan busana alias bugil yang dianggap tidak sesuai dengan penonton di bawah 17 tahun. Adegan tanpa busana dalam The Reckoning menjadi sorotan utama karena beberapa remaja di bawah 17 tahun dianggap tidak cocok melihatnya. Meskipun elemen ini mungkin dianggap remeh oleh sebagian penonton, orang tua dan kelompok hak anak mengecamnya dengan konten yang tidak pantas. Selain adegan ketelanjangan, The Reckoning juga dikritik karena adegan penyiksaan yang melibatkan penggunaan alat penghancur lubang vagina. Konten semacam ini dianggap sebagai tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak berusia 13 tahunan. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana rating film ini bisa ditentukan. Sebuah pertanyaan mendasar adalah mengapa film ini diberi rating tertentu jika memang mengandung konten yang tidak sesuai untuk usia tertentu. Pada umumnya, sistem rating film melibatkan tinjauan oleh badan sensor atau otoritas setempat yang menilai tingkat kekerasan, konten seksual, dan bahasa kasar dalam sebuah film.
Sejujurnya, melihat semua adegan dan kekerasannya, film ini harusnya masuk ke kategori 18+ dewasa. Tragedi dan penyiksaan di tengah wabah. Film The Reckoning membawa penonton kembali ke Inggris pada tahun 1665, di mana puncak wabah dan kepanikan penyihir yang mengguncang masyarakat pada saat yang bersamaan. Dengan latar belakang sejarah yang gelap, film ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan, kematian, dan kekejaman yang terjadi di tengah-tengah ketidakpastian. Charlotte Kirk memerankan karakter utama sebagai Grace Haverstock, seorang wanita muda yang harus menghadapi kekejaman penyihir di masa kecilnya. Sebagai anak, dia menyaksikan ibunya diseret dari rumah mereka dan dibakar di tiang pancang dalam sorotan kebencian masyarakat. Kini, sebagai wanita dewasa dan menikah dengan Joseph, mereka berusaha membesarkan bayi mereka di tengah mewabahnya penyakit yang merajalela di pedesaan. Namun, nasib tragis menimpa keluarga Haverstock ini ketika Joseph, suami Grace, terinfeksi setelah meminum dari cangkir yang salah. Tanpa pilihan lain, Joseph memilih mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis, menggantung diri di pohon di luar rumah mereka. Kejadian ini menjadi pemicu konfrontasi antara Grace dan tuan rumah mereka. Tuan tanah Haverstock dalam tindakan yang tidak manusiawi mencoba memanfaatkan kesedihan Grace dalam sebuah adegan yang kontroversial. Tuan tanah tersebut menginginkan Grace membayar sewa rumah dan melayaninya berkembang biak. Ketika Grace dengan tegas menolak tawaran yang merendahkan tersebut, tuan tanah membalas dengan tuduhan kejam bahwa Grace menggunakan sihir. Tuduhan penyihir terhadap Grace membuka pintu bagi serangkaian penyiksaan yang panjang dan sulit. Film ini menyajikan perjalanan penuh penderitaan yang harus dihadapi oleh karakter utama. Dengan ketidakadilan dan ketegangan yang membangun sepanjang film cerita, The Reckoning tidak hanya menggambarkan kisah horor supernatural tetapi juga menyelipkan komentar sosial tentang ketidakadilan dan setan-setan atau demonisasi terhadap perempuan pada masa tersebut. Dengan latar belakang sejarah yang kuat, film ini mengeksplorasi konflik dan ketegangan yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang terkoyak oleh ketakutan akan wabah dan kepanikan penyihir. Meskipun kontroversial, The Reckoning menunjukkan keberanian dalam menghadapi isu-isu sulit dan menyajikan dalam sebuah narasi yang penuh ketegangan. Bagi mereka yang mencari pengalaman film yang memilukan dan mendalam, The Reckoning menjadi pilihan yang sangat menarik.